Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kembali lagi bisa bertemu di ruang daring ini, IG Live, Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan berbincang santai tentang hal-hal yang esensial, yang mendalam tentang kehidupan. Di sini, teman-teman, kita dialog santai aja. Apalagi sekarang udah jam berapa, udah kayak tarawih kita di sini. Kita menghidupkan malam selagi bulan puasa yang penuh berkah ini. Dan seperti biasa, teman-teman, jadi kita berdua sama Bang Dame akan berbincang tentang apa saja dari perspektif self-inquiry dan filosofi. Apa maksudnya? Ini diulang secara ringkas saja. Filsafat yang berarti adalah upaya untuk mencari tahu realitas sebagaimana adanya. Mengenal realitas sebagaimana adanya. Sehingga kita itu benar-benar mengerti segala sesuatu, bukan hanya katanya, bukan hanya ya dengar dari mana, tapi punya pengetahuan langsung gitu. Dan kalau kita mau kaitkan dengan pengalaman, ya itu juga pengetahuan merupakan pengalaman gitu ya Bang. Nah, untuk self-inquiry dibalik aja, kalau kalau filsafat itu tentang realitas, objek, maka self-inquiry itu tentang subjek sebagaimana adanya. Jadi dia mundur ke belakang beberapa langkah, bahkan sampai ke titik awal, yaitu siapa sebenarnya yang mencari tahu ini, siapa sebenarnya yang belajar ini, siapa sebenarnya yang bertanya ini, subjeknya. Meskipun aku sendiri ya merenung bahwa kalau filsafat itu juga baru benar-benar disebut filsafat, pantas disebut filsafat jika dia itu memang udah mengarah ke self-inquiry juga gitu Bang. Bahwa ketika kita menentukan sesuatu sebagai masalah, kita meneliti sesuatu, filsafat itu bukan cuma, oh ini masalah itu begini. Itu pengetahuan, itu ilmu pengetahuan secara umum, itu disiplin science, bahkan juga humanities. Kalau filsafat itu bertanya, dari mana kita bisa menganggap ini masalah pada mulanya gitu. Dan kenapa kita dari perspektif ini menganggapnya sebagai masalah. Jangan-jangan perspektif kita itulah yang masalahnya gitu. Nah itu filsafat sampai ke situ. Kalau self-inquiry lebih personal lagi, dan karenanya itu juga lebih singular lagi, tapi juga terhubung kepada yang universal. Makanya kita menghubungkan duanya, self-inquiry dan filosofi. Nah, sebagaimana yang teman-teman udah mungkin rasakan ya selama kita ngobrol di forum ini, kalau aku sendiri sih punya satu motivasi gitu Bang. Kenapa semangat ngobrol di sini? Mulai dari mencari tema, terus membaca buku, pokoknya riset, sampai akhirnya ngobrol di sini. Apa sih motivasiku? Itu cuma satu, dan aku mengekspresikannya seperti ini. Gimana kita itu bisa menganggap yang biasa aja itu luar biasa gitu. Mengasingkan apa yang familiar. Nah ini tahap pertama atau esensi daripada tidak take everything for granted. Jadi apa-apa yang kita pikir sepele, yang udah ini mah biasa aja, itu kita kulik gitu, sampai kepada hakikat terdalamnya, sampai kepada kalau istilah Plato ideanya gitu. Nah, bayangkan gini misalnya, aku ingat ya, bagiku ya ide yang sepele, topik yang sepele dalam perbincangan kita ini, namun efeknya itu luar biasa adalah, kalau dulu kita pernah bahas juga ya, sebelum ada swaguru di
presence social media, itu kita pernah bahas tentang pertandaan ya Bang, tentang signification, bahasa Arabnya dalalah kalau nggak salah. Nah bagiku kalau bahasa lebih umumnya semiotik gitu, semantik tentang pertandaan, semiotik lebih tepatnya. Nah kalau aku malah sampai berpikir bahwa kalau ada topik filosofis yang akan bikin anak muda itu langsung ingin tahu, langsung tertarik, itu semiotika. Karena tentang pertandaan. Anak muda itu di dalam banyak sekali tanda. Oh, kalau pakai brand ini, itu berarti dia orang keren. Itu. Oh, kalau dia sikapnya kayak begini, itu berarti dia orang loser. Kalau sikapnya begini, dia pembuli. Nah gitu. Jadi, dengan kita meneliti apa yang sepele, yang biasa-biasa aja, itu justru kita lebih peka. Dan bukankah ini kesadaran gitu? Kita lebih aware terhadap kehidupan kita. Belum lagi nanti tanda-tanda ilahi gitu kan. Ayat-ayat di mana-mana gitu. Nah, sekarang salah satu yang agak sepele, bukan agak, bahkan sangat familiar, ada kata family di situ tentang keluarga. Kenapa ngapain sih kita bahas ini gitu? Ngapain coba? Tapi justru apa ya, karena dia yang paling familiar, dia yang paling luput untuk diteliti. Kita punya kecenderungan gitu teman-teman. Apa yang biasa aja lah, udahlah ini biasa aja, akan terus berjalan seperti itu kok. Tapi nyatanya enggak, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait yang paling biasa saja gitu. Nah, dalam hal ini kita akan bahas tentang keluarga. Ya, yang di dalamnya itu meliputi orang-orang yang selalu kita temui setiap hari. Dan kita merasa punya hubungan dekat sekali dengan mereka. Gitu. Nah, ini sekarang apa ya? Kita bisa menganalisisnya itu dari berbagai sisi gitu. Mulai dari pertama keluarga sebagai hubungan darah, biologis. Tapi fakta dengan adanya praktik adopsi kayaknya juga itu belum mencakup semuanya gitu ya. Makanya ada pandangan yang mengatakan bahwa keluarga itu adalah institusi sosial yang fundamental, bahkan paling bawah gitu ya, dasar. Nah, ini membuka wawasan baru nih, bahwa keluarga juga ternyata berhubung dengan role-role sosial. Tapi nanti kita juga bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi ketika dia menjadi simbol gitu Bang. Apalagi nama-nama ilahi. Kita mendengar karena wawasan kita dalam konstelasi kultural kita, oh kalau bumi itu disebut ibu pertiwi gitu. Tanah air ibu pertiwi. Kenapa ibu? Kalau bahasa Inggris ada motherland, ada fatherland, ayah. Terus juga kenapa ada simbolisasi ya dua itu, ayah dan ibu. Nanti bagaimana dengan saudara gitu kan. Ini juga nanti hubungannya kita memikirkan esensi persahabatan, teman-teman. Friendship. Apa bedanya dengan keluarga? Kalau keluarga at least secara minimal ada hubungan hierarki lah, ya kan. Kalau friendship dia lebih horizontal, egaliter gitu. Nah, itu ntar gimana gitu kan. Gimana caranya kita bisa sampai kepada inti. Jadi kita tidak akan berbincang tentang atau gosip tentang keluarga ini, keluarga itu, keluarga presiden, keluarga apa tukang kayu atau apa. Tapi yang jelas karena ini adalah forum filosofi dan self inquiry, kita berbincang tentang the idea of family gitu. Jadi bukan buku putih, buku merah, buku hitam, buku biru, tapi buku itu sendiri apa sih gitu. Itu aja kira-kira sebagai pengantar. Ini belum banyak yang dibuka ya, tapi yang jelas kita insya Allah dapat sesuatu dalam perbincangan ini. Silakan pada Bang Dame. Teman-teman yang mau bertanya langsung aja taruh di kolom komentar. Nanti dibacakan. Ya, terima kasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Malam ini di forum Swaguru kita bisa belajar bersama dalam tema besar self-inquiry and philosophy. Sudah diterangkan tadi, filosofi berkaitan dengan hal-hal yang fundamental, mengenal realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang aku mau, yang personalisasiku mau gitu, yang personaku mau, yang individuku mau, individualitiku mau, tapi realitas sebagaimana adanya. Sedangkan self-inquiry adalah bagaimana itu kita relasikan, kita tanyakan pada diri kita hubungannya gitu. Jadi sekarang kita membahas tema tentang what is family gitu, apa itu family. Ini iseng-iseng buka di Google ya, makna keluarga di Google gitu ya, Wikipedia segala macam. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang punya jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Gitu. Itu definisi di Google. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Nah ini yang disebut keluarga gitu. Nah, tapi kalau kita ke esensinya, keluarga itu implisit itu meniscayakan adanya kedekatan, Bang Arif. Kedekatan, korib gitu loh, kedekatan. Jadi ada koneksi yang dekat gitu, ya kan? Tadi kan sudah diurai tadi, kedekatan secara DNA biologi karena ada pernikahan, tapi adopsi juga udah masuk di sini karena ini konteks modern. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada istilah adopsi, anak angkat gitu ya. Kayak Zaid bin Haris itu anak angkatnya Nabi gitu. Zaid bin Haris gitu. Jadi dideklarasikan anak angkat gitu. Berarti kan ada kedekatan gitu. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena ini sudah mulai masuk pada pendekatan kultur, perspektif kultural, ya budaya gitu, sosial gitu. Bahkan ekonomi gitu ya, ekonomi dan udah banyak aspek gitu. Nah, gimana, apa sebetulnya maksud dari pembahasan kita tentang keluarga itu? Jadi teman-teman di forum ini kita tidak memaksakan satu pemahaman, tapi kita bertitik tolak dari kata kedekatan. Apa sih yang mengikat kita gitu? Ya. Nah, yang mengikat kita itu kalau dalam konteks hukum semesta itu bisa disebut karma, Bang Arif. Ya. Hukum karma, hukum kausalitas, hukum besi lah ya, nggak bisa dilawan kayak gravitasi gitu. Jadi ya kita semua mengalami kalau kita inquiry, kok saya tiba-tiba ada di keluarga ini gitu. Ada yang merasa dia dekat, merasa sampai ke dalam-dalam, sampai attachment, sampai posesif. Tapi ada yang, wah gue nggak nyaman nih dengan keluarga ini gitu. Ada begitu, karena malah ada trauma di situ. Itu maksudnya. Belum lagi kalau kita bawa dalam culture Idul Fitri ataupun Natal atau Tahun Baru atau perayaan halal bihalal itu kan berkumpul tuh keluarga itu. Nah, teman-teman boleh tuh bertanya pada diri masing-masing bagaimana yang saya alami, saya rasakan mengenai family ini. Kita juga bisa lihat bagaimana kelompok mafioso gitu loh, kalau di film Godfather. Iya, betul. Bukan family itu segala, iya bahkan menghalalkan segala cara gitu. Iya kan? Jadi kalau udah family itu kebenaran itu bukan kebenaran hukum di masyarakat, tapi dia family. Apakah dia diadopsi atau tidak itu kan nggak bisa keluar itu udah. Itu Godfather itu siapa? Itunya itu mafianya namanya Bang? Vito Corleone, Don Vito, Don Corleone. Iya kan? Anaknya itu Al Pacino ya yang memerankan itu. Nah itu kan ada family begitu dan itu dikagumi. Keluarga kerajaan, keluarga intelektual gitu kan, keluarga preman gitu kan, keluarga politik itu juga dinasti gitu ya, keluarga usaha gitu ya.
keluarga keluarga seniman gitu ya, keluarga olahragawan gitu ya, keluarga dokter, nah anaknya harus keluarga dokter. dokter gitu ya, keluarga dokter gitu. Banyak sekali di situ yang bisa kita pahami gitu ya, teman-teman sekalian. Tapi di sini kita bisa letakkan fondasinya. Keluarga adalah yang betul-betul kita merasa ada koneksi. Gimana kira-kira teman-teman? Jadi dia disebut keluarga karena ada koneksi, hubungan yang dekat gitu. Tadi kan disebutkan hubungan yang primer tuh, kelompok primer yang kelompok primer. Jadi hubungan yang dekat gitu, yang nah dekatnya ini apa hubungannya ini? Kalau secara biologi tadi DNA kan sedarah gitu ya. Tapi juga bisa kedekatan itu karena emosional teman-teman. Sedarah dan emosional itu keren juga tuh, emosional gitu. Ada juga kedekatannya itu dari sisi ide, intelektual gitu. Ada yang misalnya suka kita, apalagi di politik kan, saya itu anak biologinya anak ideologinya Soekarno gitu. Iya nggak Bang Arif? Iya. Ada anak biologi, ada anak ideologi gitu. Nah lebih kuat yang mana? Anak biologi apa anak ideologi? Atau nilai? Atau keturunan Nabi sedarah itu disebut habaib atau ahlul bait gitu ya. Ahlul bait itu keluarga Nabi gitu. Dan itu kedekatan dalam konteks darah gitu. Habaib keturunan Nabi darah gitu. Tapi apakah itu tandanya lebih dekat hubungan kedekatan hubungan darah atau hubungannya itu hubungan nilai gitu. Hubungan ideologi, hubungan intelektual, hubungan hati gitu loh. Nah di situ yang perlu mulai kita baca bahwa di kita itu memahami keluarga itu hubungan darah, terus diformalitaskan secara hukum, ada kakak kartu keluarga, diterima secara sosial, budayanya masuk, budaya maksudnya itu culture Batak, culture Jawa gitu kan, budaya Jawa, budaya Bugis, budaya Sunda gitu kan, budaya modern gitu. Nah, tapi dari semua itu, apa yang paling membuat kita dekat teman-teman? Bang Ari masih ingat nggak dalam film Kungfu Panda 4 itu agak beda di situ? Bisa dibagi nggak Bang Ari? Yang Kungfu Panda 4 kemarin itu, family itu apa maknanya di situ? Yang poin itu loh. Iya. Yang mana ya? Banyak scene-nya. Iya ya, yang scene dia bilang we are family yang terakhir itu. Kita sebagai keluarga itu karena kita kita satu frekuensi gitu ya, Bang Arif ya. Iya, kurang lebih gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita mulai membaca bahwa tadi kan ukurannya tadi kedekatan ya, kedekatan darah, hubungan emosional, hubungan intelektual, hubungan. Nah, ini nih yang saya masih nyimpan nih teman-teman, masih belum dibuka. Ada hubungan yang sampai ke hati teman-teman. Ya. Ini bisa dikatakan hubungan yang sampai spirituality gitu. Jadi kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa memahami hidup secara pandangnya sama gitu, saling menghormati. Nah akhirnya kita terhubung kepada yang hakiki dari hidup ini adalah Tuhan gitu. Nah apapun yang membawa kita kepada hati, apapun yang membawa kita kepada Tuhan, benar-benar apapun Tuhan berarti yang membawa kita kepada kedamaian, yang membawa kita pada cinta kasih, yang membawa kita kepada kesadaran ilahi. Apakah ini yang betul-betul bisa kita terima sebagai family, keluarga gitu. Organisasi misalnya organisasi HIPMI Bang Arif itu kayak family gitu. Ya kan? Nyambung gitu. Nyambung kalau ngomong nyambung gitu. Tapi dalam faktanya kan ada juga yang secara biologi bapak dan anak, ibu dan anak, kakak adik, tetapi mereka tidak nyambung. Banyak sekali yang mereka tidak bisa nyambung lagi gitu. Nah itu gimana gitu.
Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ini gimana Bang Arif ini menanggapinya dulu. Iya, ini menarik ya. Bang Arif Tadi lihat wajah saya ya. iya, iya, di HP kelihatan. HP yang satu lagi ini ada monitor. Iya. Ya. Nah, Ini pakai 2 HP nih. iya, tadi menyebut kedekatan, kekariban gitu ya. Akraban. Iya, keakraban. Dan itu kedekatannya bukan fisik yang jelas, tapi juga lebih ke tadi malah hati lebih dalam lagi ya. Iya. Nah, kalau yang hanya terhubung secara fisik biologis darah, itu kalau dari perspektif MZ generasi milenial dan Z, lebih tepatnya generasi Z sih, itu malah kayaknya ada semacam kejauhan, malah opositnya gitu dengan keluarga. Iya, nggak seru bagi Gen Z, nggak seru bahas keluarga. Apalagi keluarga besar, keluarga yang ke atas sampai kakek gitu. Ya kan, yang sepupunya itu sepupu dari kakek, bukan saudaranya kakek gitu, saudaranya nenek. Itu kan berarti kan ada 2 lagi tuh, agak jauh lagi. Nah itu mereka kayak nggak mau tahu gitu tentang siapa sebenarnya keluarga gue, anggota keluarga. Udah cukup yang nuclear family aja atau sepupu yang paling dekat gitu. Nah kedekatan kan jadinya kan. Nah itu kalau secara darah kita malah sampai nggak tahu sampai ke nenek moyang gitu nggak. Sementara kan mungkin di generasi atas itu cukup penting untuk mempreserve, melestarikan itu gitu Bang Damai. Nah sementara dari generasi bawah ini, generasi Z terutama, kayak ada keterputusan dari hubungan familial itu. Bagi mereka, gua kalau kesana juga kebanyakan cuma manut-manut aja, apa lebih parah lagi malah konflik gitu kan. Sampai salah satu ekspresi seorang sahabat dalam konteks halal bihalal, dia bilang males gitu kalau ketemu keluarga, karena ujung-ujungnya pasti ada aja yang berantem tiap tahun gitu dia bilang. Nah itu kan ironi ya, tapi justru dari adanya kontradiksi di situ, itu harusnya menstimulus kita untuk mencari tahu hakikat dari keluarga. Dan tadi poinnya tadi udah dapat satu, yaitu kedekatan yang mendalam gitu ya, dari hati ke hati. Jadi boleh dikatakan yang disebut family itu teman-teman yang betul-betul kita rasakan. Kan family itu kan keluarga itu di situ pasti ada homey ya. Homey gitu. Homey pernah kita bahas juga misalnya homey sama house gitu ya. Sama dengan kayak masjid ya. Masjid itu ada bangunannya, house itu bangunan. Tapi masjid itu secara esensial sebetulnya dimana kita tunduk, ketundukan, sujud gitu. Sujud. Jadi sebuah bangunan yang membuat kita tunduk sujud pada Sang Absolut Tuhan. Nah itu masjid, the real masjid. Sama juga teman-teman, keluarga itu di situ tempat kita merasakan homey gitu. Homey gitu, dan kita merasa diterima, kita dihormati, kita direspek, kita diwongke, kita tidak dijudging gitu, kita ditumbuhkan gitu, kita dimengerti gitu. Pada saat yang sama kalau ada pertengkaran, ada perbedaan pandangan, tapi kita bisa kembali gitu. Jadi keluarga adalah di mana kita bisa berbicara, diterima, dimengerti, tidak dijudging gitu. Tapi kalau kita bicara keluarga dalam konteks culture atau institusi atau dinasti yang sudah jadi ego gitu. Jadi ego gitu. Keluarga itu kan yang membuat jadi keluarga Quraisy gitu, keluarga jadi suku Bani Hashim dan Ansor gitu dan Muhajirin itu bisa berantem gara-gara itu. Jadi keluarga Indonesia, keluarga Malaysia gitu kan, keluarga betul. Iya kayak gitu-gitu teman-teman. Nah ini kita bicaranya kemana-mana, tapi sudah dapat tadi esensi family itu adalah
koneksi, kedekatan, karib. Nah, kedekatan koneksi itu yang kita alami bersama di level mana gitu. Dan yang abadi yang bagaimana gitu. Ya kan? Jadi saya misalnya berbagi ke teman-teman, itu ada keluarga yang sangat terasa, itu keluarga organisasi dulu. Jadi dulu saya sendiri merasakan teman-teman di family secara darah, baik itu sepupu, tidak begitu nyambung, tapi tidak musuhan, teman-teman. Iya. Tapi saya lebih nyambung ketika berada di sebuah organisasi, misalnya dulu ada namanya Poskori, ada Muhammadiyah, gitu, ada PII, gitu, sampai berlanjut kepada ke organisasi yang nyaman gitu di situ. Tapi dia juga bertransformasi, ketemu lagi keluarga yang kelompok diskusi gitu kan, dekat gitu, hampir setiap hari ketemu teman-teman. Sampai keluarga sedarah, menikah, punya anak, punya mertua, punya punya sepupu gitu-gitu kan. Nah di situ mulai terjadi proses naturalisasi, apa ya, proses hubungan yang lebih natural gitu. Karena bisa saja teman-teman secara darah, anak itu sama bapak anaknya atau ibu dan anak, mereka dekat waktu kecil. Tapi begitu gede, udah satu kuliah, sudah kerja, udah nggak bisa lagi dekat. Dekatnya itu karena dipaksa dalam konteks bisnis gitu loh. Supaya anak ini nggak kemana-mana, gue kasih dia bisnis. Tapi hubungannya transaksi bisnis gitu. Jadi ujung-ujungnya dalam penelitian saya pribadi teman-teman, self-inquiry saya dan sedikit-sedikit penelitian filosofinya, kedekatan itu yang tidak bisa tergoyahkan adalah kedekatan hati. Kedekatan hati itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Karena di situ ada koneksi, ada ego yang ditundukkan gitu, Bang Arif. Ada kebersamaan, bertumbuh bersama gitu. Dan itu ada kejujuran. Kalau salah, saya keliru, saya minta maaf, saya juga mau diingatkan gitu. Dan di situ akhirnya berkumpullah keluarga itu dalam konteks yang sifatnya esensial. Ya seperti sebuah guru ini sebetulnya sebuah keluarga juga, iya nggak Bang Arif? Iya. Terus sekarang sejaman online ini ya, Bang Arif ya, kajian misalnya ada kelompok komunitas kajian ini, ada komunitas diskusi ini, tidak pernah ketemu Bang Arif secara fisik, tapi kok berasa dekat gitu. Apa ya? Ini aja barusan tadi teman-teman saya ditelepon dari Singapura, dia sering menonton Tiga Fakir, Swaguru Bang Arif, nonton Aji Lab ini mungkin nonton nih. Kok belum pernah saya ketemu merasa dekat gitu. Belum pernah ketemu secara fisik. Teleponan, bahkan mau belajar, ada ketulusan di situ dalam saling bertumbuh, saling mengenal untuk Tuhan gitu, mengenal Tuhan, berasa dekat gitu. Itu kira-kira. Dan kalau di keluarga saudara misalnya kita sudah tidak saling nyambung secara ideologi, pilihan partai gitu misalnya kan, pilihan partai kadang-kadang bisa jadi ribet. Terus aliran agama, mungkin ada yang satu Syiah, Sunni, ada yang Muhammadiyah, ada NU, ada yang agak radikal gitu, ada yang agak liberal, itu bisa jadi tidak nyambung lagi gitu. Jadi bicaranya jadi tidak rileks gitu. Tapi saling menghormati aja, tidak harus saling memaksakan gitu. Gitu. Jadi itu loh teman-teman. Nah, bisakah di dalam Idul Fitri misalnya, di halal bihalal, di pertemuan keluarga yang seperti ini bisa dibicarakan, tidak tersinggung gitu kira-kira. Itu kan tantangannya. Kalau misalnya tidak bisa, nah itu yang kalau di Tiga Fakir Bang Arif sudah suka dibahas, keluarga sedara adalah karma kita yang paling dekat, yang di situ ada pelajaran hidup, bisa kita terjebak di dalamnya, bisa juga kita terima, lalu kita bisa transformasi. Ya kan? Dan jangan pula keluarga itu jadi membebani kita, teman-teman. Tapi kita bisa dialogkan hubungan yang proporsional. Kalau memang bisa bertumbuh bareng, ya bertumbuh bareng, pasti bertumbuh bareng. Gitu. Itu. Jadi, ya
disebut keluarga kan kalau kita bisa ngomong vulgar apa adanya. Kalau misalnya itu kayak kemarin Bang Arif ya, teman-teman saya diundang di sebuah keluarga pengusaha lah di Jakarta, nggak saya sebut namanya. Itu satu ibu bilang ke saya, ini juga orang topnya Bang Arif. Saya sebetulnya datang ke keluarga ini basa-basi sebenarnya. Gimana ya Bang Damai ya? Aduh, ibu perlu belajar deh tentang jati diri. Ibu tolong dulu deh diri sendiri. Ibu selamatkan diri sendiri dulu. Love yourself, self healing, kemudian self transformation, baru self realization, baru ibu punya misi deh untuk keluarga ini. Jadi kadang-kadang dogma-dogma keluarga itu mengintimidasi kita. Jadi kita bisa nggak jadi otentitas kita gitu. Kita nggak bisa ekspresikan otentitas kita. Coba tanya nih yang ini atau siapa mendengar YouTube ini nanti, saya bisa nggak ngomong apa adanya kepada orang tua saya, kepada kakak saya. Misalnya maaf nih, ini ada nih Bang Arif, seorang ibu datang ke saya nih teman-teman. Bang Domi ketemu dong, udah begitu ketemu. Kenapa? Kebetulan ini fakta ya, tidak ada maksudnya. Anaknya berjilbab gitu. Anak saya katanya dia lesbi gitu misalnya. Terus wah dosa saya gitu. Saya bilang ke ibunya, Bu, butuhkan apa ini pada saya? Saya bilang, Bu, udah bagus anaknya mau ngomong jujur. Jangan hukum dia dulu. Dia mau ngomong jujur aja udah bagus. Itulah family gitu. Daripada nanti dia nyari yang lain. Iya. Gitu. Dan itu kan sejalan dengan pertumbuhan jiwa masing-masing gitu. Bagaimana dengan yang sudah meninggal gitu, yang sudah ya pasti manusia mati kan tubuhnya ini. Apakah tetap terjadi? Saya bilang terjadi kalau teman-teman sudah sampai pada pendidikan filosofis, self inquiry, hubungan itu nggak bisa putus kalau kita nyambung, nggak akan bisa putus, apalagi pakai hati. Jadi kedekatan itu sangat terkait dengan kedekatan soul ya, kedekatan di soul itu kan ada, kok dia ngerti apa yang saya maksud ya gitu. Secara ideologi kita bisa bertumbuh bareng. Kalau ada perbedaan, saling memahami. Nah itu bisa kita cek nanti itu waktu kita berkumpul. Dan apa ya, keluarga bisa menjadi sumber derita sekaligus sumber possessiveness, sumber attachment, sumber juga kasih sayang, sumber bertumbuh. Tetapi pada akhirnya adalah perjalanan kesadaran kita akan membuat kita makin bijaksana terhadap situasi keluarga kita, situasi relationship kita. Jadi benang merahnya itu ya teman-teman ya, keluarga itu adalah yang paling dekat hakikatnya. Tetapi apakah keluarga yang saya anggap selama keluarga saya dekat? Sedekat apa? Sedekat dalam ideologi, pemikiran, hati, jiwa, atau hanya darah, atau transaksional? Gimana? Itu kita inquiry. Siddhartha Gautama ketika beliau mau enlightenment, dia meninggalkan keluarganya teman-teman. 6 tahun. Apakah dia saat itu jahat? Tapi setelah dia enlighten, Bang Arif, dia kembali. Dia jadi ngerti bagaimana membimbing keluarga. Imam Al-Ghazali ada satu masa ketika dia gelisah, dia mau suluk, dia ninggalin keluarganya. Nabi Nuh, dia tidak cocok sama anaknya. Ada. Ya enggak? Nabi Muhammad dengan pamannya dia konflik terus. Abu Jahal. Dengan Ali cocok. Dengan Abu Bakar dekat banget sampai disebut sahabat gitu. Gitu. Ya. Fatimah ketika Nabi meninggal, wafat, masih ada jenazahnya, keluarga Ali mengurus, itu sudah ada yang mengincar ke politik gitu. Ya.
Dalam sejarah istrinya Nabi Aisyah itu bersekongkol dengan beberapa sahabat, itu konflik dengan Ali gitu. Mahabharata gitu, kisah Mahabharata, Kurawa, Pandawa, itu keluarga sedarah. Betul. Tapi Drupadi itu dipertaruhkan gitu, sehingga jadi perang Mahabharata, jadi kitab suci. Nah disinilah kenapa di Swaguru diusulkan nih, what is family? Ini membuka cakrawala teman-teman tentang what is family. Apa sebetulnya family? Apa yang saya rasakan? Gak apa-apa, itu kita buka aja, kita sambil belajar gitu. Mahabharata kurang apa Bang Arif? Betul. Bahkan setiap ada konflik atau perang saudara gitu, itu memang modelnya ya model paradigmatiknya ya Mahabharata lah, ya kan? Tapi Bang Arif sendiri yang didapat sebagai anak muda itu gimana di dalam konteks yang dipelajari di Swaguru sekarang ini? Paling tidak ini bukan kesimpulan mutlak, tapi sudah dapat tadi di dialog ini. Sudah. Pemahaman bahwa koneksi yang mendalam sampai ke bahkan eksistensial kita itulah keluarga. Sehingga ya karena kan bahkan dari artinya aja tadi udah jelas ya. Keluarga itu kan memang yang paling inti, bahkan mendefinisikan identitas, setidaknya simbolik kita ya, sosial kita gitu. Kita berasal dari keluarga ini. Jadi dia menjadi sumber dari identitas kita. Nah kalau sumber ini tidak sebagai rumah, tidak home gitu. Nah itu berarti memang bukan sampai ke esensi keluarga, kekeluargaan. Family values yang sebenarnya itu ya itu bukan tadi seperti yang Bang Damai bilang ada yang ya mengeluh bahwa setidaknya dalam kasus keluarganya itu dia nggak bisa ekspres dirinya secara otentik gitu. Mungkin karena dogma keluarga tertentu itu gitu kan. Tapi bukan esensi keluarga sebenarnya, the idea of family as such gitu. Dan yang aku dapat lagi adalah ini kan cuma sebenarnya gini ya, semua episode Seven Korean Philosophy ini intinya adalah kalau tidak mendapatkan jawaban, setidaknya menstimulus kita untuk iya juga ya, apa ya gitu. Itu aja udah luar biasa seneng sih aku, karena sebagaimana satu klip yang itu kan yang baru diupload juga ke TikTok itu, bahwa pertanyaan itu luar biasa penting gitu. Apa itu sih keluarga? Karena kita sebenarnya udahlah jarang bertanya tentang apa-apa yang udah terberi kepada kita gitu. Kita harus bertanya, ini apa sih? Jadi kalau misalnya dapatnya itu nanti setelah IG Live ini adalah oh iya juga, apa sih keluarga? Jadinya apa? Mengajak untuk melakukan self inquiry sendiri. Yaitulah tujuan dari self inquiry, bukan dijokiin. Kita lakukan sendiri, apa ya keluarga ya gitu. Dan tadi yang kita dapat ini secara bersama adalah keluarga itu adalah koneksi yang mendalam. Ini ada pertanyaan nih Bang Arif. Ibu Bang Arif bisa di ini? Yang mana? Yang oke. Maaf, ini Bang Damai seriously beruntung. Iri Bang Arif seriously beruntung memiliki keluarga terbaik, jujur berat memahami semua yang sebutkan tadi sendirian. Ya. Self inquiry, self awareness dan lain-lain. Oke, gini teman-teman, saya mau kasih pandangan begini. Karena di mana kita dilahirkan yang disebut keluarga itu, kita sudah satu paket dengan kurikulumnya. Ini ada sahabat saya di sini juga nih, Kang Abu Marlo nih. Ada Mbak Pika nih ya, Mbak Pika. Halo Mbak Pika. Ini ada
beberapa sahabat saya di sini ketika agak susah, misalnya susah memahami ayah gitu ya, susah memahami hubungan dengan saudara-saudara karena tidak nyambung gitu, dan kadang pertengkaran sering terjadi di keluarga gitu. Nah, saya selalu menyarankan kalau mau self inquiry atau bertumbuh dari situasi itu, mulailah melihat hubungan kita dengan sebutan kakak, adik, ayah, ibu, anak, itu lihat hubungannya dalam konteks hubungan derajat soul gitu. Derajat soul itu ya ilmunya ya, kalau mau di sini juga pernah dibahas 7 derajat jiwa gitu ya. Iya. Nafsu amaroh, nafsu lawamah gitu ya. Nafsu amaroh itu kita masih menyalahkan keluar situasi orang lain, memaksakan kehendak. Nafsu lawamah kita merasa terintimidasi, banyak menyesal, sedih, mencela diri. Nafsu mulhamah itu kita mulai introspeksi, memahami segala sesuatu dari konteks cause and effect gitu. Baik, konsekuensinya apa gitu. Mutmainnah itu kita sudah mulai diam dulu, hening, baru kalau rodiah itu kita mulai pelajarannya apa. Kita accept, ridho kan, tapi dan dapat pelajarannya. Kalau jiwa yang diridhoi, kita sudah menjadi sumber inspirasi, diridhoi Tuhan untuk berbagi. Kalau kamilah sudah merasakan nyatu semuanya, kamil sempurna. Jadi bisa ditanya nih, ketika kita merasa terintimidasi oleh bapak kita atau saudara kita, mertua kita, apa pelajaran kurikulum yang saya dapat dari sosok jiwa ini? Iya kan? Itu ditemukan. Itulah gunanya self inquiry. Atau kita misalnya, kok kakak saya begitu sama saya, kok saya selalu dibully, menyalahkan kakak itu terus menerus nggak kelar-kelar. Setiap kita lebaran ketemu itu basa-basi, karena ada kenangan kita yang buruk gitu atau traumatik. Nah kita mulai tuh self inquiry, apa sih artinya nih hubunganku ini, tapi bukan memutuskannya, bukan, tapi lebih melihat itu sebagai kurikulum hidup gitu. Ya. Ya, jadi apa namanya, beberapa sahabat yang datang ke saya sangat terbantu ketika saya kasih tahu seperti itu. Karena tadi kalau diputus ya, dalam psikoanalisis yang juga mendalami keluarga gitu, kalau kita putus aja, nggak mau ketemu lagi, tapi tetap aja kepikiran. Itu justru cara terbaik untuk benar-benar terikat lebih dalam lagi. Susah. Jadi bukan diputus, ya? Malah dibawa kemana-mana. Kalau kita putusnya itu dangkal gitu, coba putus, nggak ketemu secara fisik atau nggak diladenin, nggak gitu. Jadi justru malah penerimaan, terus mencari apa ya? Kita meredefinisi cara kita memandang keluarga, dan ya akhirnya berdamai dengan, dan juga mencari pelajaran tadi kan, hikmah itu justru sebenarnya solusinya kalau mau dibilang gitu ya. Ada lagi nih Bang catatan. Alhamdulillah. Baru minggu-minggu kemarin saya ngeluh, alhamdulillah. Ada lagi. Sebentar. Ini satu dulu ya. Bang Damai indah ketika berbicara penuh kasih. Alhamdulillah. Baru minggu-minggu kemarin saya ketika teman-teman saling bercerita tentang kedekatan dan pertengkaran dengan ibunya. Ingatan saya tiba-tiba melampau ke usia 7 tahunan yang sudah Allah takdirkan untuk jauh dari keluarga. Sampai mikir, kok saya tidak merasakan kedekatan secara batin yang dengan keluarga ya? Sampai sekarang usia 38 tahun. Nah itulah. Ya, ini tapi gini, ini namanya kan di sini Denial Husa. Jadi kejujuran kita untuk mengakui, bersaksi, kok saya tidak merasa dekat ya? Saya ketemu yang begitu itu banyak, teman-teman, banyak sekali. Tapi itu saya
saya ajak mereka untuk jujur satu, kemudian memeriksa, tapi buka pikiran dan hati. Kenapa kamu lahir di situ? Bahwa tidak merasa dekat itu akui juga. Tapi ada nggak pengalaman misalnya Mbak Nenzi ya, ada rasa dekat tapi tidak sedarah gitu. Nah itu yang kita sebut juga keluarga gitu. Sebut saja keluarga soul gitu, atau keluarga ya hubungannya soul sampai ke cara berpikir, emosional dekat, kemudian juga saling bertumbuh. Kita bisa jujur, terbuka apa adanya, dan dia tidak judging kita. Itu sebetulnya the real family. Nah setelah kita merasakan itu ada kecocokan, kan kita bisa belajar tuh. Kita belajar dari orang yang dikirim Tuhan ini, padahal tidak sedara. Lalu kita mulai menyikapi keluarga kita saudara yang tidak dekat itu dari perspektif itu. Apa ya tema yang menyambung? Saya sendiri pernah, Arif pasti tahu tuh, pernah tidak hubungan agak renggang sama kakak saya secara biologi. Ya. Karena satu hal, dekat, lama tidak berhubungan sampai ibu saya sakit, almarhum. Dan saya inisiatif, apa ya yang bisa menyambung ini gitu. Saya menemukan jawaban. Ya, muncullah kita komunitas belajar gitu, komunitas spiritual. Karena di situ kita belajar meruntuhkan ego kita, belajar bersama. Namanya saroha. Terus juga ada ada tema yang membuat kita bertumbuh bareng. Tempat kita belajar saling mendidik lah gitu. Itu Swaguru ini, teman-teman. Swaguru ini satu tempat di mana kita tidak melihat usia, tapi kita sama-sama belajar. Karena self inquiry sendiri untuk mengajak kita memeriksa ke dalam diri kita gitu. Tidak ada yang merasa paling pintar. Ya. Dan dari Swaguru ini ya Bang Arif ya, meluaskan, ada komunitas ini gitu, macam-macam. Ya. Ada komunitas Journey of Soul, sekarang ada, ya kita sama-sama belajar Al-Quran gitu ya, ada komunitas self-inquiry gitu ya, dan lain-lain. Dan itu, iya, dan kalau misalnya itu tiba-tiba lagi tidak intens berdiskusi, ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi koneksi dari hati itu tidak bisa dicoret itu. Karena itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang menjadi penyambungnya. Saya sering bilang ke beberapa teman yang pernah ketemu saya dalam konteks ketuhanan, konteks hati. Saya bilang, misalnya katakanlah namanya Mira gitu loh Bang Arif. Mbak Mira meninggal, mati nih, pasti ketemu saya sampai saya buka. Ya, saya ngomong aja gitu. Karena Mbak Mira itu datang ke saya, ini nama samarannya. Nah, realnya ada orangnya ini. Karena Mbak Mira datang ke saya mau belajar kematian. Belajar kematian berarti kita belajar untuk menemukan yang hakiki. Pasti, dan itu memang betul. Dia udah belajar kemana-mana, tapi dia tidak pernah melupakan konteks pertemuan kita pertama. Itu namanya, kalau meminjam kata Guru Muji Bang Arif, itu namanya personal intimacy, impersonal intimacy. Kita intimacy, tapi impersonal gitu. Ya kan? Ya. Dia punya pasangan, saya punya pasangan, tapi kita hubungan dekat juga, tetapi impersonal gitu. Nggak possessiveness gitu. Jadi harmoni gitu. Ada love di dalamnya, tapi impersonal love gitu. Itu Muji bagus kasih istilah itu Bang Arif. Ya, that's a good term. Benar. Ya, impersonal intimacy atau impersonal love. Kayak misalnya pertemanan, itu dekat banget. Bisa tidur sekamar, bisa minjam duit gitu loh. Tetapi begitu jadian kita pacaran ya, itu mulai personal dan akhirnya konflik-konflik banyak terjadi gitu. Betul. Iya kan? Betul jadi begitu jadi pasangan, jadi pacar nih, apalagi jadi pasangan suami istri, jadi nggak bisa kemana-mana dia, jadi ribet jadi.
Nah, di situ jadi apa dong tujuannya kalau diformalkan jadi pacar atau jadi kita menikah? Itu ada pelajarannya lagi. Ada pelajaran lagi, betul. Dalam ikatan itu saat yang sama ada kemerdekaan gitu. Yes. Gimana itu hukum paradok itu? Ya, kita Di suatu pernah bahas juga nih. Iya. Ini ada Ria Yuswari. Oke. Ini aku akan tanyakan, aku akan bacakan karena kebanyakan bukan pertanyaan tapi pernyataan nih. Dan ini yang terakhir ya, teman-teman. Oke. Tingkatkan status hubungan keluarga pada posisi apapun yang disadari saat ini pelan-pelan bertahap dan mulainya selalu dari dalam diri, self inquiry. Terus sini tadi melanjutkan komentarnya Nancy Al-Husna, dan saat itu saya tiba-tiba nangis gimana rasanya kasih sayang seorang ibu. Namun setelah kemarin saya mendalami makna Rahman Rahimnya, saya baru ngeh seolah Tuhan bicara, hai jangan bersedih, kasih sayangmu langsung dari aku, lega rasanya. Dipertemukan dengan guru-guru kehidupan, termasuk dipertemukan dengan guru yang sefrekuensi. Salah satunya Bang Damai. Ya. Ibu saya pendidikan tinggi. Ya, ibu saya pendidikan tinggi, saya baru S1, saya butuh belajar jauh, makanya menyimak Bang Damai, Bang Arif, cheat codes dari Allah bagi saya. Ya. Nah ini yang oke. Dari Vita, tidak sedarah seperti sahabat, malah jadi kehilangan Bang, karena lalu membatasi jaga jarak. Tadinya dikira saya dapat tugas untuk ajak dia, ternyata malah dijarak. Ya, ini gini Mbak Vita. Sahabat itu kalau dia sudah sampai ke sahabat spiritual, itu abadi. Tapi kalau sahabat itu karena kedekatan emosional, dia nanti akan menuntut mengalami transformasi. Dibiarkan saja itu natural. Kalau sahabat itu sudah sahabat spiritual, itu tidak bisa dipisah. Socrates sama Plato itu sahabat spiritual. Rumi sama Syam gitu. Ya. Rasulullah dengan Imam Ali itu sebetulnya satu, tapi sebenarnya itu pada level terdalam itu kekasih loh. Jadi jangan selalu diartikan kekasih itu harus laki perempuan, enggak. Kalau di level metafisik itu sebetulnya satu realitas cinta tapi beda wajah. Itu metafisik, itu perjalanan kita nanti ke situ. Kalau tadinya sahabat kita ini kita dekat nggak bisa dibawa ke situ, tidak apa-apa. Setidaknya kita menjadi sumber cahaya dan kasih sayang terus mengalir ke dia. Karena jangan pamrih juga, karena pamrih nanti terjebak. Jadi nggak harus bersusah payah untuk mengajak dia ke frekuensi kita, Mbak Vita. Yusuf Bohori. Ini yang terakhir ini ya. Banyak seru juga nih Bang Arif ya. Ternyata banyak ya. Oke. Arah berpikirku dari live ini ternyata hubungan dengan keluarga sebenarnya adalah hubungan dengan diri sendiri, sang aku, karena semuanya adalah dia. Yes, wah, keluarga udah esensi ya. Ini biarkan dia terbuka, tapi jangan jumping conclusion. Ya. Maksudnya jumping conclusion itu begini, sama seperti misalnya orang lagi mengalami musibah, bisnisnya hancur, investasi habis, terus dia datang ke saya, terus saya kasih, itu nggak ada yang kebetulan, itu pasti ada pesan Tuhan di balik itu. Oh bagaimana, saya masih stres. Nah, dia masih ada emosional gitu. Jadi perjalanan jiwa itu untuk melewati fase-fase terintimidasi, kok dia nggak ngerti, nah itu dilewatin sampai satu titik nanti yang dibilang Mbak Yusuf Bohori itu, ya di keluarga ataupun istri, suami, saudara itu wajah lain dari wajah Tuhan, wajah proyeksi dari wajah diri kita gitu. Ini terakhir Mbak Masu, M.Su. Jadi justru belajar detach ya Bang? Iya. Ya, betul sekali. Yang terakhir, habis itu Bang Leme bisa closing statement. Sehat-sehat ya Bang Damai, Bang Arif, walau belum pernah bertemu, tapi Swaguru kekuatan.
aku kalau lagi sedih menyadari berjuang sendiri. Ya, Alhamdulillah. Thank you. ya. Jadi teman-teman, What is Family, kita sudah dapat satu esensinya adalah kedekatan, koneksinya itu pada level terdalam itu sebut saja soul to soul connection, lalu sampai ke hati. Di soul connection itu ada intellectual connection, ya, kita banyak saling mengerti secara intelektual, sampai kalau udah sampai ke hati itu sudah pertemuan nama-nama Tuhan, itulah silaturahim. Nah, dalam rangka bulan suci Ramadan ini teman-teman, ini bisa kita gunakan untuk halal bihalal yang dimaksud. Silaturahim lebaran itu proses kita nanti bertemu. Kadang-kadang memang kita sudah mulai, kita sekarang ini kan ada satu kebiasaan yang sudah terbentuk, Bang Arif. Kalau lebaran itu kita kumpul-kumpul makan opor terus upload foto gitu di Instagram. Jadi itu kayak kalau kita upload nggak seru gitu. Ini tidak ada salah benar di sini. Tapi kalau sudah mendengarkan dialog ini, yang lebih penting adalah kita mendapatkan koneksi spiritual, silaturahim nggak dari pertemuan itu. Itu perlu kita self-inquiry sama teman-teman. Dan momentum lebaran itu penting untuk itu. Ya. Ya, betul. Oke. Thank you teman-teman. Semoga nanti di lebaran halal bihalal silaturahim itu bertemu dengan the real family, ya, keluarga. Bisa nanti ya mungkin dalam bentuk keluarga yang fisik biologis gitu, atau yang bukan, tapi esensi keluarganya itu dapat. Dan kalau aku cuma satu yang terakhir adalah keluarga itu adalah ya di mana kita bisa menyadari bahwa all is well. Gitu. Thank you, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Dame. Semoga apa yang dibicarakan ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.